sekali kebijakan ESDM untuk menaikkan target produksi batu bara, karena jelas kenaikan harga yang ada di pasar sekarang itu akan membawa banyak dampak positif bagi Indonesia. Tentu harga batu bara yang sekarang itu juga akan meningkatkan penerimaan pajak ya bagi negara ya. Jadi ini sangat baik. Tentunya kami di pelayaran juga merasakan dampaknya. Jelas ada permintaan penambahan atau peningkatan permintaan akan jasa pelayaran atau pelayanan kapal untuk angkutan batu bara, dan ini juga memberikan dampak positif kepada tingkat freight-nya gitu ya. Jadi freight di dunia juga saat ini tentu di internasional itu sangat tinggi, dan ini sangat menarik bagi para pemilik kapal, sehingga kapal-kapal yang kami miliki ini memberikan revenue dan hasil yang lebih baik gitu. Seberapa besar Pak peningkatan freight yang tadi disebutkan? Cukup besar ya. Sebagai gambaran mungkin kalau di domestik itu mungkin freight yang bisa didapatkan mungkin bisa tadinya di bawah mungkin $10.000 per hari, tapi kalau sekarang ini untuk rute internasional misalkan saja ke China itu bisa sampai $40.000 per hari. Jadi ya, untuk time charter equivalent, jadi sangat besar. Ya, perbedaannya cukup tinggi ya dibandingkan dengan sebelum peningkatan harga batu bara ini. Nah, kemarin kan juga sudah rilis laporan kinerja kuartal ketiga, hasilnya cukup bagus karena memang tadi disebutkan terkait juga dengan kenaikan permintaan komoditas, revenue-nya sampai $443 juta Amerika Serikat ya Pak. Nah, ini bisa di breakdown nggak sebetulnya seberapa besar sih kontribusi sektor batu bara di Samudra Indonesia? Ya, sebenarnya kontribusi sektor batu bara meskipun positif, bagi kami di Samudra Indonesia sebenarnya itu bukan yang paling mendominasi ya Mbak. Di Samudra Indonesia ini yang paling mendominasi sebenarnya masih dari sektor kontainer saat ini. Tapi tentu dari batu bara memberikan kontribusi yang cukup positif dan bagus, dan lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya juga. Peningkatannya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pak, khususnya mungkin kalau kita bandingkan sebelum pandemi, apalagi kemarin sempat ada krisis energi, untuk batu bara sendiri seberapa besar? Kalau untuk batu bara peningkatannya di kontribusi kami sangat besar ya, kayaknya sih lebih dari 2-3 kali lipat ya untuk Samudra Indonesia. Nah, Anda melihat potensi jasa pengapalan di batu bara seperti apa Pak? Apalagi di tengah tadi peningkatan produksi, dan apakah sentimen-sentimen negatif terkait dengan batu bara, tadi ada isu energi bersih dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh signifikan juga nih ke jasa pelayaran batu bara? Tidak untuk dalam jangka waktu dekat, tidak, karena masih sangat dibutuhkan ya. Jelas permintaan pasarnya ada. Dan sekarang untuk pasar domestik juga ada kekurangan ketersediaan kapal, sehingga permintaan juga sangat tinggi gitu, sangat dicari kapalnya. Dan untuk pasar ekspor pun itu sekarang ini kapal sangat laku. Dan memang untuk jangka panjang kami sudah melihat untuk perencanaan ke depan, kami akan tentunya merencanakan untuk memperkuat armada dengan pemikiran yang lebih green, yang lebih environmental friendly ya untuk masa depan. Tapi pada saat ini dalam jangka pendek tentu kebutuhan kapal untuk melayani batu bara masih sangat dibutuhkan, terutama untuk di Indonesia dengan tambang-tambangnya, menurut saya masih sangat prospektif. Nah, dengan prospek yang masih cukup cerah itu, apakah tadi kalau disebutkan batu bara sebetulnya tidak terlalu besar ya kontribusinya, masih lebih banyak kontainer, ke depannya terpikir nggak Pak Bani, Samudra Indonesia akan memperbesar kontribusi di sektor pelayaran batu bara ini? Ya, tentu bukan hanya ke depan, saat ini memang kami sedang jajaki bagaimana kita bisa menambah fleet, bagaimana kita bisa berkolaborasi juga dengan partner-partner kita agar dapat segera memanfaatkan momentum ini, pasar yang sedang baik ini kita ingin garap secepatnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.